Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwanafitina azakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini akan kita pelajari mulai dari ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra, seandainya Allah menyegerakan kejelekan untuk manusia, isti'jalahum bil khair, sebagaimana Allah menyegerakan kebaikan untuk mereka, laqudiya ilaihim ajaluhum, niscaya akan dihancurkan, niscaya mereka akan binasa dan datang ajalnya. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharap berjumpa dengan kami terombang-ambing dalam kesesatan. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih, wa hadha min lutfihi wa ihsanihi bi ibadihi annahu law ajjala lahumus syarra idza atau bi asbabihi badarahum bil uqubati ala dzalik, kama yu'ajjilu lahumul khaira idza atau bi asbabih laqudiya ilaihi majaluhum ay lamahaqathumul uqubatu, walakinnahu ta'ala yumhiluhum wa la yuhmiluhum wa ya'fu an kathirin min huquqih. Falau yu'akhidullahu an-nasa bidulmihim ma taraka ala dhuhriha min dabbatin. Termasuk kelembutan dan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya, seandainya Allah menyegerakan kejelekan kepada hambanya ketika mereka melakukan sebab-sebab datangnya kejelekan itu, niscaya Allah akan menyegerakan hukuman untuk mereka atas itu, sebagaimana Allah segerakan kebaikan untuk mereka ketika mereka melakukan sebab-sebab datangnya kebaikan. Niscaya akan diputuskan ajal mereka, yakni mereka akan ditimpa hukuman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada mereka, namun tidak melalaikan mereka. Allah memaafkan kebanyakan hak-haknya yang dilanggar,
Seandainya Allah mengadab manusia dengan sebab kezalimannya, maka niscaya tidak akan tersisa di muka bumi ini walaupun satu binatang melata sekalipun. Wa yadkhulu fi hadha anna al-abda idza ghadaba ala auladihi aw ahlihi aw malihi rubbama da'a alaihim da'watan law qubilat minhu lahalaku wal adarrahu dhalika ghayat ad-darar walakinnahu ta'ala halimun hakim. Masuk dalam pengertian ayat ini ialah seorang hamba ketika dia marah kepada anak-anaknya atau kepada istrinya atau marah terhadap hartanya, mungkin hartanya kok tambah lama tambah kurang, kemudian dia mendoakan kejelekan kepada mereka, seandainya doa mereka langsung dikabulkan oleh Allah, niscaya mereka semuanya akan binasa dan mereka akan mendapatkan bahaya yang sangat besar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha penyantun lagi Maha bijaksana. Wa qawluhu fanadharul ladina la yarjuna liqa'ana ay la yu'minuna bil akhirati falidzalika la yasta'iduna laha wa la ya'maluna ma yunjihim min adzabillah fi tughyanihim ay batilihim alladhi jawazu bil haqq wal had ya'mahun yataraddaduna hairina la yahtaduna sabila wala yuwaffiquna li aqwam dalil wa dzalika uqubatul lahum ala dzulmihim wa kufrihim bi ayatillah. Allah Ta'ala berfirman, kami membiarkan orang-orang yang tidak mengharap berjumpa dengan kami, yakni yang tidak mau beriman dengan adanya hari akhirat, yang menyebabkan mereka tidak bersiap-siap untuk menyambut negeri akhirat, dan mereka tidak melakukan amalan yang bisa menyelamatkan mereka dari adab Allah. Allah biarkan mereka dalam kesesatannya, yakni dalam kebatilannya, yakni perbuatan mereka yang melampaui hak dan batasan. Mereka terombang-ambing, mereka bingung, tidak tahu jalan yang benar, dan mereka tidak bisa mendapatkan taufik kepada dalil yang lurus. Dan itu merupakan hukuman untuk mereka atas kezaliman mereka dan kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Wa fi hadil ayah fawaid. Dalam ayat ini ada beberapa faidah. Nah, min lutfillahi ta'ala, min lutfillahi ta'ala wa ihsanihi bi ibadihi adamu uqubatihim mubasyaratan min lutfillahi wa ihsanihi bi ibadihi adamu, pakai ain, adamu uqubatihim mubasyaratan, ala dzulmihim, ala dzulmihim.
termasuk sikap lemah lembut dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Allah tidak langsung menghukum hambanya dengan sebab kezaliman mereka. Nah, jadi kalau ada manusia mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, melakukan kezaliman-kezaliman, melakukan dosa, itu Allah tidak langsung mengadab mereka seketika itu. Nah, itu merupakan tanda Allah maha lemah lembut dan maha baik kepada hambanya. Ini bisa kita saksikan. Barakallahu. Kita melihat di suatu tempat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan merata di tempat itu. Tapi mengapa mereka sampai saat ini belum diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ialah itu merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha lemah lembut dan maha baik terhadap hambanya, walaupun hambanya berbuat apa ini? Zalim. Al-faidatu ats-tsaniyah, anna Allah ta'ala la yu'akhidhu ibadahu illa idza atau bi asbabihi, illa idza atau bi asbabil adabi. Anna Allah ta'ala la yu'akhidhu ibadahu illa idza atau bi asbabil adabi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghukum hamba-hambanya kecuali jika hamba-hambanya melakukan sebab-sebab datangnya apa ini? Adab. Nah, adapun kalau hambanya taat, sholih, beriman, bertakwa, melaksanakan kewajiban agama dengan baik, Allah tidak akan bakal menghukum mereka. Kalau ternyata ada yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka itu melakukan apa ini? Sebab-sebab datangnya azab. Pasti mereka itu ada yang melakukan kesyirikan atau kebid'ahan atau kemaksiatan, sehingga datanglah azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-faidatu ats-tsalisah, wa min ihsanillahi ta'ala bi'ibadihi ta'jilul khair lahum
ta'jilu al-khair lahum idza atau bi asbabihi. Wa min ihsanillahi ta'ala bi ibadihi ta'jilul khair lahum idza atau bi asbabihi. Ta'jilul khair lahum idza atau bi asbabihi. Termasuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah menyegerakan kebaikan untuk mereka ketika mereka melakukan sebab-sebab datangnya kebaikan. Nah, jadi kalau ada seorang itu taat, sholih, beriman, bertakwa, rajin ibadah, itu Allah segerakan kebaikan untuk orang ini. Nah, jadi orang itu akan mendapat kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya segera di dunia, dan nanti di akhirat malah istimewa. Nah, ini termasuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hambanya melakukan kejelekan, enggak langsung dihukum. Kalau melakukan kebaikan, segera dibalas dengan apa ini? Kebaikan. Kalau sampai sebaliknya, nah, maka sangat berbahaya bagi hamba. Atau minimal sama, tambah bahaya. Misalkan hamba melakukan kejelekan, langsung dihukum sebagaimana ketika melakukan apa ini? Kebaikan, langsung diberi kebaikan. Laqudiya ilaihim ajaluhum, pasti akan hancur dan mereka akan menemui ajal. Jadi kalau semua makhluk ini ketika melakukan kejelekan langsung dihukum sebagaimana Allah langsung memberi kebaikan bagi orang yang melakukan kebaikan, niscaya tidak akan tersisa satupun binatang, apalagi manusia di muka bumi ini. Semuanya akan apa ini? Hancur. Nah, dan ini faedah yang harus dicatat. Al-faedah itu Arabiah. Nah, lau yu'akhidullahu an-nasa bidulmihim mubasyaratan ma taraka ala dhahriha min dabbatin. Lau yu'akhidullahu an-nasa bidulmihim mubasyaratan ma taraka ala dhahriha min dabbatin. Ma taraka ala dhahriha min dabbatin. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia dengan sebab kezalimannya secara langsung, niscaya tidak akan tersisa di muka bumi ini walaupun
satu hewan pun. Ya, yang sana melakukan perbuatan dosa langsung dihukum, habis. Yang sana melakukan perbuatan dosa langsung dihukum, habis. Sana habis. Namanya manusia, tempatnya apa ini? Salah dan dosa. Misalkan Indonesia melakukan perbuatan dosa, rakyatnya langsung dihukum oleh Allah, habis. Indonesia tinggal namanya saja. Malaysia begitu juga, habis, tinggal namanya saja. Nah, Brunei Darussalam melakukan penyimpangan-penyimpangan, dihukum langsung, habis. Dan kalau semuanya seperti itu, maka akan habis semua makhluk yang ada di muka bumi ini, dan tidak tersisa walaupun satu binatang melata pun. Tapi Allah tidak melakukannya. Kenapa? Nah, tadi itu, karena Allah maha lemah lembut dan maha baik kepada apa ini? Hambanya, sekalipun hambanya banyak yang melakukan kezaliman. Nah, barakallahu. Nah, al-faidatu al-khamisah. Faedah yang kelima. Yadkhulu fi hadha annal abda idza ghadaba ala auladihi au ahlihi au malihi rubbama da'a alaihim da'watan law qubilat minhu lahalaku wal adarrahu dzalika ghayatadz dharari walakinnahu ta'ala halimun hakim. Nah, saya ulangi, yadkhulu fi hadza annal abda idza ghadaba ala auladihi au ahlihi au malihi rubbama da'a alaihim da'watan law qubilat minhu lahalaku wal adarrahu dzalika ghayatadz dharari walakinnahu ta'ala halimun hakim. Masuk dalam pengertian ayat ini bahwa seorang hamba ketika dia marah sama anak-anaknya atau marah sama istrinya atau marah
sama hartanya. Kadang-kadang dia mendoakan kejelekan untuk mereka. Seandainya doanya diterima langsung, niscaya mereka semuanya akan binasa dan akan mendapatkan bahaya yang sangat besar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Penyantun lagi Maha Bijaksana. Doanya enggak dikabulkan. Nah, barakallahu fikum. Ini bab al-istijal fi doa. Termasuk ya, terlalu tergesa-gesa dalam mendoakan doa kejelekan, bukan doa kebaikan. Seorang kadang-kadang mungkin anaknya nakal begitu ya, langsung marah ya, kamu tak doakan cepat mati ya, kamu tak doakan cacat seumur hidup. Itu mungkin marah sama anaknya ya. Seandainya langsung dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya banyak yang akan binasa. Karena banyak orang tua yang seperti itu. Nah. Atau suami tengkar sama istrinya. Tak tahu apa sebabnya. Marah. Istrinya langsung diancam, ya. Tak doakan, kamu buta. Tak doakan, kamu gak bisa jalan. Pokoknya didoakan kejelekan. Nah, kalau seandainya semua doa semacam ini dikabulkan oleh Allah, niscaya akan binasa banyak orang, banyak suami yang seperti itu. Atau marah sama hartanya. Nah, mungkin kalian bertanya, kok marah sama hartanya? Harta itu gak selalu bentuk uang ya. Kalau uang mungkin kalian gak pernah marah sama uang kan? Pernah gak marah sama uang? Hah? Kamu kok banyak uang? Hah? Oh kan gak mungkin ya kan? Marah sama hartanya itu biasanya selain uang. Contohnya mobil. Udah beli mahal-mahal, tapi selalu saja ada yang rusak. Ya? Belinya mahal, utang lagi. Ya, nah, sudah diservis, habis banyak, besok ada lagi yang apa ini? Rusak. Bawa lagi bengkel, bayar lagi. Baru dipakai sehari, ada lagi masalah. Bengkel lagi, rusak lagi, akhirnya marah. Dasar mobil, nggak tahu diri. Tak doakan, dah hancur selamanya. Gitu. Stres dengan mobilnya. Nah, seandainya doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya banyak yang kemudian hancur hartanya. Ya, seperti itu. Tapi Allah Maha Penyantun, lagi Maha Bijaksana. Doa-doa kejelekan semacam itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga faidah berikutnya, al-faidatu as-sadisah, faidah yang ke-6. Al-bu'du, al-bu'du anid du'ai alal auladi wal ahli wal mal. Al-bu'du anid du'ai alal auladi
wal ahli wal mali. Nah, menjauh, ya, menjauhi, mendoakan kejelekan untuk anaknya, istrinya dan hartanya. Wa hada manhiyun fi syar'i, dan ini memang dilarang dalam syariat. Jadi orang tua yang baik jangan sampai doakan kejelekan untuk anaknya, jangan sampai doakan kejelekan untuk istrinya, jangan sampai mendoakan kejelekan untuk apa ini? Harta bendanya sendiri. Nah, tahan lisan kalian jika kalian marah, ya. Nah, barakallahu fikum. Memang sekarang itu banyak anak-anak yang memang bikin pusing orang tua, ya. Nah, cari perhatian, yang ganggu istirahat, bikin kekacauan, bikin onar, bikin masalah, ya. Nah, istri-istri juga begitu, semakin lama semakin manja, nggak tahu diri. Nah, ya, pengennya enak sendiri, ya. Nah, nggak tahu kondisi suami dalam kondisi capek, nggak punya uang, ya. Nah, begitu. Nah, juga banyak harta benda yang sudah tidak seawet dulu, ya. Nah, dikit-dikit rusak. Nah, ya, kualitasnya semakin menurun, ya. Nah, maka tahan lisan, jangan sampai mendoakan kejelekan untuk mereka semua. Karena anak adalah sesuatu yang kita nantikan ketika belum ada. Istri adalah seorang yang kita cari sebelum kita punya. Harta apalagi sesuatu yang kita impikan ketika kita enggak pegang uang sama sekali. Nah, sehingga doakan kebaikan dan barokah untuk itu semuanya. Barakallahu fikum. Nah, al-faidatu as-sabi'ah, faedah yang ke-7. Min alamatil kufri, min alamatil kufri adamul iman bil akhirah, adamul imani bil akhirah, wa uqubatuhum annallaha la yuwaffiquhum wa yadarhum fi tughyanihim ya'mahun. Saya ulangi. Min alamatil kufri adamul imani bil akhirah, wa uqubatuhum annallaha la yuwaffiquhum wa yadar fi tughyanihim ya'mahun. Di antara tanda kekafiran adalah tidak mengimani hari akhirat, tidak mengimani berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Dan hukuman bagi orang-orang yang seperti itu ialah Allah tidak memberi taufik mereka ke jalan yang benar, dan Allah akan membiarkan mereka kebingungan dan terombang-ambing dalam kesesatan. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal itu. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu